Shalom, selamat sore kepada saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan pada sore hari ini, saya mau ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Koparlah jalan yang benar, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, itulah teks pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan ini saya memberikan tema ada perjuangan. Ya, perjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ada tiga kata yang penting, ya. Perjuang, pintu, dan sesak, ya. Jadi kata perjuang berarti menunjuk kepada makhluk yang hidup. Ya, tidak mungkin benda mati itu dia berusaha berjuang keras untuk dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak mungkin. Seperti pohon yang tumbuh di tempat yang satu pindah ke tempat yang lain, atau batu yang berada di tempat tidak bisa pindah ke tempat yang lain, dan benda-benda yang lain seperti kursi, meja, dan lain sebagainya, kecuali orang yang pindahkan. Itu sebabnya manusia, ya, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi juga ada kekuatan masing-masing untuk berjuang, terutama adalah dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Berjuang untuk harus mendapatkan uang, kerja kebun supaya bisa menghasilkan, ya, makanan, bahkan juga uang, ya, untuk naik di pesawat, bahkan di mana-mana, ya, itu perlu kebutuhan. Sehingga kerja keras, ya, untuk bisa meraih impian sebagai anak-anak sekolah, berjuang untuk selesaikan pendidikan. Mereka yang sudah selesai berjuang bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan, banyak sekali. Tapi bagaimana untuk kita meresponi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, tapi juga kepada bangsa Israel, dan juga hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita orang-orang Kristen, bahwa hidup ini bukan gampang, ya, tapi hidup ini berat. Ayub mengatakan itu, Ayub pasal 7 itu, ya, kopnya itu dia bilang begitu, hidup ini berat. Ya, benar sekali, hidup ini berat. Ada
Tetapi yang lebih terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak ini. Karena ini bukan uh, yang harus kita memperjuangkan dengan ya dengan tenaga. Bagaimana kita berjuang, ya. Perjuangan yang harus kita lakukan adalah ya yaitu kita berbuat yang ya melakukan yang baik. Dari ayat yang ke-12 ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, apa yang kita kehendaki? Yang kita kehendaki adalah ya yang baik. Yang baik itu apa? Mengasihi, ya saling mengasihi. Saya juga mengasihi kepada kamu atau saudara atau saudari, dia juga harus mengasihi saya. Saya mengasihi berbuat baik kepada saudara-saudari, tetapi kalau saudara-saudari tidak melakukan kebaikan kepada saya, ya, apa yang harus saya lakukan? Apalagi perbuatan yang menyakiti atau mengecewakan itu melakukan setiap saat. Saya sabar terus. Ya, di dunia ini yang manusia yang yang bisa sabar itu hanya Tuhan Yesus saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jika orang mengasihi kita, kita juga sebaliknya. Orang membenci kita, ya, kita tetap menunjukkan kasih, ya, itu kepada mereka. Ini yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-38 nih. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan baju, serahkanlah juga juamu, ya. Ya, ada hal positif dan negatif itu, ya. Saya sampaikan yang baik, teman atau sahabat, dia balas dengan yang jahat. Ya, kita menunjukkan kebaikan itu. Tapi ada positif dengan positif, ya. Yaitu kita saling mengasihi. Ya, karena itu adalah perintah firman Allah. Ya, seperti dikatakan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39 itu. Pertama, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan kekuatan. Itu kasih yang pertama, ya. Yang kedua sama dengan itu kata firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi walaupun orang melakukan yang baik, tapi kita mencari soal lalu melakukan, ya, atau membalas dengan perbuatan yang
uh, tidak dikehendaki, ya itu yang firman Tuhan larang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, ya. Jadi ini tidak berbicara soal ya hal yang negatif. Artinya orang pukul kamu, kamu juga harus balas pukul dia. Tidak. Orang mencaci kamu, kamu balas mencaci dia. Tidak. Orang memperlakukan dengan tidak baik, kamu juga memperlakukan tidak baik. Tidak. Ya, tapi ini berbicara tentang kebaikan. Ya. Yesus melakukan yang baik, yang mengasihi kita. Dan dia adalah Allah, tetapi merendahkan diri datang ke dalam dunia. Dan mengajar kita tentang berbuat yang baik. Ya. Kenapa kita melakukan itu? Sebab ayat 12 itu bagian terakhir, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Nah, itu yang tertulis dalam seluruh hukum Taurat, mulai dari Kejadian, ya, 5 Taurat, bahkan juga para nabi, nabi besar maupun nabi-nabi kecil yang berbicara itu tentang kebaikan saja, ya, tentang mengasihi. Karena Allah mengajarkan tentang kasih itu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke 4, 5, 6, 7 itu. Ya, terutama 5 dan 6 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Itu sebabnya ya penting sekali bagaimana kita saling mengasihi satu sama yang lain tanpa ada menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, bahkan juga iri hati, dengki, bahkan juga segala kejahatan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimpan hal itu, maka dalam praktek kehidupan kita, kita akan lakukan itu yang jahat saja, perlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hal-hal itu, tidak bisa kita masuk melalui pintu yang sesak ini. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu menjamin kehidupan kita untuk kita bisa masuk melalui pintu yang sesak ini. Perbuat kebaikan itu orang-orang yang sudah memiliki Kristus dalam kehidupan. Ya, orang-orang yang sudah lahir baru, kelahiran kembali. Ya, sehingga pikiran hati dicernihkan, ya, diterangi oleh terang Kristus. Ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya. Ini pintu mana? Pintu gereja atau pintu rumah yang kita selalu buka tutup ketika kita masuk, kita mau keluar. Ya. Ini bukan pintu secara fisik yang kita buat ini, tidak. Tapi ini pintu non-fisik. Pintu non-fisik ini yang kita harus berjuang. Ya, berusaha. Karena kita tidak tahu. Tetapi waktu kita berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, waktu berdoa, waktu doa puasa, waktu membaca kebenaran firman Tuhan, disitulah kita akan menemukan jalan yang sesungguhnya itu, atau pintu yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya firman bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, pintu yang mana? Dan siapakah pintu itu? Ya, so kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke
10 ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9, akulah pintu. Ya, Yesus bilang aku adalah pintu. Ya, benar sekali. Karena pintu kerajaan surga itu hanya Yesus yang buka. Tidak ada orang lain. Ya, seperti hari ini orang Islam percaya langsung kepada Allah dengan menyangkal Yesus Kristus. Ya, ada ibu satu yang sempat dia berbicara bahwa Yesus itu dilahirkan. Dia punya ayah dan ibu. Bagaimana dia adalah Allah? Dia bukan Allah, dia manusia biasa. Dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Dia tahu dari mana? Ya, karena itu pentingnya bagaimana kita harus mengenal siapa Yesus ini. Firman bilang, bukan firman, tapi Yesus sendiri yang bilang, akulah pintu. Jadi siapa masuk, ya lompat pagar, atau mau jalan tikus, itu adalah seorang pencuri. Orang yang masuk melalui pintu adalah, Yesus bilang, dia adalah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal Tuhan. Coba saya baca dari Yohanes pasal yang ke 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, ini kandang domba ini. Dia masuk melalui tembok, ya. Dia bilang seorang pencuri. Pencuri itu siapa? Iblis itu. Ya, dia mau menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Ini domba-domba ini. Gembala domba artinya orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk melalui pintu itu. Yaitu melalui satu pintu, yaitu melalui Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu Yesus bilang, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sifat domba itu penurut. Kambing, babi, bahkan apalagi meyek. Sejak kira aku bawa sengat saja dia ke kiri kanan. Semaunya, apalagi sejak Pavlov itu tidak bisa. Dia akan jalan semuanya sendiri. Sampai dengan pergi, ya cunggil orang punya kebun. Ya makan, kuan yang usia, belum setengah, ya makan itu bagaimana? Ya, itu mendatangkan masalah. Babi yang lakukan tapi bisa pukul manusia. Karena babi itu pemiliknya adalah manusia. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Tetapi karena kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan, kita memilih jalannya sehingga kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan salah di hadapan Allah. Ya, akhirnya apa? Kita membuat masalah di hadapan Allah. Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan itu bukan kita melakukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Dan itu dosa
yang tidak bisa dapat diampuni kecuali kita mengakuinya. Kalau domba-domba itu pemilik gembalanya, gembala akan membuka pintu. Ya, silakan masuk, silakan keluar, dia akan izinkan. Tapi kalau bukan, itu berarti dia bilang seorang pencuri. Dan pintu itu Yesus bilang ayat yang ke-9 itu, akulah pintu itu. Ya, karena itu mari kita mengenal pintu itu. Ya, berusaha mengenal. Harus kita mengenal pintu ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput ya. Kita akan menemukan padang rumput itu. Kalau kita masuk melalui satu pintu yang melalui Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kita harus berjuang ya, berusaha untuk kita menemukan pintu ini. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan cari pintu itu. Ya. Kita mau ketok untuk kita mau masuk, tapi Yesus bilang, "Enyala dari harapanku." Ya, coba baca dari Matius pasal 7 ini. Ayat yang ke 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Yesus akan mengatakan itu. Walaupun kita menjadi orang Kristen, setiap hari kita memberikan persembahan, aktif dalam gereja, tetapi kehadiran dalam persekutuan ibadah menjadikan sebagai suatu rutinitas atau suatu kebiasaan orang Kristen tanpa meresponi kebenaran firman Tuhan, tanpa merendahkan diri, tanpa sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus, maka Yesus akan mengatakan itu. Ya, coba bandingkan sekarang kita menjadi orang Kristen sudah berapa tahun? Apakah 1-2 tahun? Tidak. Ya, dari sejak kecil sampai dengan dewasa. Tapi pikiran seperti anak kecil. Ya, ini yang Yesus mengatakan ya di dalam Matius pasal yang ke 19 ayat yang ke 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga ya. Orang sekalipun dewasa tetapi memiliki hati ya, seperti anak kecil, artinya dewasa tapi melakukan hal yang tidak diinginkan kayak seperti anak kecil tidak, tapi berpikirnya dewasa tapi melakukan hal yang baik yang dikehendaki dengan penuh kerendahan hati, penurut, itu yang dimaksud. Ya. Mereka itu yang mendapatkan kerajaan Allah itu. Mereka yang mendapatkan pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak ini pintu apa? Ya. Di dalam Matius yang tadi pasal 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya. Ini jalan yang menuju kepada kehidupan ini ya. Pintu yang menuju kehidupan dan jalan yang menuju kehidupan. Dan Yesus bilang Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi Yesus itu semua tentang mau jalankah, kebenarankah, hidupkah, pintu itu.
Itu Yesus itu sudah. Ya, kepada saudara-saudara teman-teman Islam, jangan jadi Yesus yang lain. Ya, Isa Almasih yang kamu selama ini percaya itu sepanjang sekian tahun, dan Yesus tidak mati, akhirnya diangkat Yesus itu manusia biasa. Hati-hati, ya. Yesus anak Allah itu menjadi manusia, melayani, setelah itu dia ditangkap, dihukum, bahkan disalibkan, mati, dikuburkan, dan telah bangkit. Dan ini kata-kata Yesus ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan ya. Kenapa kita berusaha itu? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Di sini di Hokimun ada banyak jalan. Tapi ada jalan raya besar yang dari Lokon sampai di Jalan Kunung, dari kota ke Jalan Sertala itu ada dua itu saja. Dan orang semua kenal itu. Tapi ada jalan-jalan yang kecil-kecil orang tidak tahu. Sehingga orang baru itu bisa membingungkan diri. Ya, ada banyak jalan di dunia. Tapi di surga itu tidak ada jalan yang banyak. Ya. Tidak ada jalan lain selain jalan-jalan Yesus saja. Mau langsung naik ke aula kah, mau jalan melalui filsafat kah, orang pintar kah, melalui apa, cara apapun tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Oleh karena itu mari kita percaya sungguh-sungguh dan tekun ya melalui iman kita. Karena jalannya sesat dan pintunya sesat dan jalannya sempit itu. Apa kita bisa lihat kan jalan dari sini naik ke surga? Waktu Yesus naik ke surga saja, murid-murid mereka tidak lihat jalan yang betul-betul jalan naik itu. Itu jalan bagaimana? Elia naik ke surga saja, itu kuda berapi ya, yang datang menjemput dia. Dan kita tidak tahu, tapi Yesus bilang aku adalah pintu, aku adalah jalan. Kalau begitu kenapa kita tunda-tunda? Kalau begitu kenapa kita lama-lama memiliki Yesus? Ya, saatnya, waktu ini kesempatan yang baik untuk kita memiliki ya, terutama anak-anak muda. Papua jangan hidup di rokok, hidup di pinang, hidup di mabuk, ya, hidup dalam seks bebas, percabulan, ya, menggunakan obat-obat terlarang. Hidup di apa lagi? Ya, pesta pora, hawa nafsu. Itu tidak ada gunanya. Itu akan mati. Ya, kalau mati tidak nilai lagi. Tidak ada harga sama sekali. Ya, mati secara sia-sia. Tapi kalau kita mengikut Yesus dan mati Kristus, nilainya sangat berharga karena kita akan diangkat oleh Kristus itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus berusaha masuk melalui pintu yang sesat itu? Perjuangan kedua adalah karena ada jalan yang luas. Ya, dia bilang ayat 13, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat masuk melalui pintu yang sesat itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan ya. Jadi jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang luas dan banyak orang akan masuk melaluinya, kata firman Tuhan. Ya mungkin di antara kita yang selama kita hidup ini, kalau kita mengambil jalan luas ini, coba mulai dari sekarang merenungkan dan membenahi hidup ini. Karena jalan yang luas ini menuju kepada kebinasaan, menuju kepada penderitaan atau penyiksaan. Mau memilih yang mana? Kembali kepada saudara teman-teman dimanapun Anda berada. Karena
jalan menuju kebinasaan ini adalah tempat kematian yang kekal. Dan disinilah akan mati kedua kali. Wahyu pasal 20 itu melaporkan itu, ayat yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-12, saya tidak salah. Kita hidup sepanjang waktu, tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini secara baik sehingga kita mati dalam dosa, ya pada akhirnya akan binasa. Dan tempat kebinasaan ini ya, Markus melaporkan ya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 ini. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saya mulai ayat yang ke-4 ya, 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pengkallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Tempat kebinasaan itu neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Neraka itu, apinya itu, dia bilang tidak terpadamkan. Ya. Nyala terus ya. Sekarang ini sedang kebakaran di Amerika itu, Los Angeles ya, itu luar biasa, berita heboh sekali. Dan itu orang bilang itu tempat-tempat yang ya rumahnya mewah, tempat-tempat tinggal artis, orang-orang besar di situ. Mungkin selama ini ya orang-orang di sana masih hidup dalam berfoya-foya, senang-senang dengan rasa kenyamanan mereka. Mereka tidak tahu dampak yang akan terjadi ke depan. Ya pada akhirnya hari ini luar biasa, gedung-gedung semua terbakar, habis, hancur semua. Ya, jadi jangan hidup rasa nyaman. Ya, kita harus cari Tuhan. Itu api yang kecil saya orang sudah mengungsi di sana itu. Yang api biasa ini saja. Api yang lebih ngeri lagi yang terjadi waktu ada di dalam neraka. Itu paling mengerikan ya, paling mengerikan. Sebelum ke sana ya, sekarang ini kembali cepat cari Tuhan, mengenal Yesus, terima dan bertahankan. Ya. Ke dalam api yang tak terpadamkan ya. Di sana itu ada orang-orang untuk memadamkan api ada di sana, di neraka sana. Seperti itu Amerika itu terbakar itu orang pakai heli, pesawat, bahkan berbagai cara mereka memadamkan supaya dia pulang. Di sana tidak ada ya orang-orang yang memadamkan api ini pun. Mereka yang tidak percaya nanti api itu yang akan bakar mereka nanti. Kamu kemana kalau begitu? Hidup ini main-main. Jangan berkompromi dengan dosa. Itu orang yang tidak punya akal sehat itu kalau masih main-main dengan dosa. Bahaya. Dia bilang ada tempat-tempat. Di tempat itu ya, di neraka itu, ulatnya tidak akan mati. Ulat ini, dia tidak akan mati. Dia akan masuk keluar sampai nyeri betul. Bapak Ibu coba renungkan ini. Ulatnya tidak akan mati. Hidup. Berarti ini ulatnya banyak sekali di tempat di sana. Dan apinya tidak akan padam. Jadi sebelumnya ya, mari firman Tuhan mengundang. Matius pasal 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, mau hari ini kamu hidup kaya kah, miskin kah, ya ada uang kah, tidak ada uang kah, tidak menjadi ukuran. Ya. Yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, yang menjadi standar untuk masuk melalui pintu yang sesat adalah
mereka yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan juga berpegang teguh menuruti kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada sakit, sekalipun ada lapar, sekalipun ada terik matahari, sekalipun ada kekurangan, tapi berpegang teguh kepada Dia, berusaha, sabar dan berusaha akan mendapatkan pintu yang sesak itu. Karena itu jangan takut untuk hidup miskin. Jangan takut ketika ada sakit, ada bahaya yang datang seperti gelombang laut atau badai yang besar menghantam kita. Jangan pernah takut, karena ada nakoda kita, ya, ada juru mudi kita, ada pilot kita, ya, salam pilot, nakoda kapal kita, namanya Yesus itu. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, jangan rasa cukup, jangan rasa nyaman dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Ya, kalau kita belum berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita bangkit dari rasa kenyamanan. Ya, kita bangkit dari rasa kemalasan. Kita bangkit dari rasa keduran. Dan kita mencari Yesus setiap saat, setiap waktu. Ya, hidup membaca firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di situ Tuhan memperlihatkan, Tuhan menampakkan diri, mengajak kita. Dan Dia akan buka pintu, buka mata hati kita ini, untuk kita akan melihat pintu yang sesungguhnya, namanya Yesus itu. Ya. Demikianlah renungan singkat saya di kesempatan pada sore hari ini. Demikian, dan Tuhan memberkati, dan jangan lupa like, subscribe, dan lonceng, dan jangan lupa share.